Sidang pemeriksaan saksi tergugat PT Salim Info Mas Pratama. Adapun gugatan tersebut soal fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar. Sidang berlangsung di ruangan Chandra Pengadilan Negeri Rokan Hilir Riau pada Senin 27 November 2023. Sidang pemeriksaan saksi ini merupakan sidang yang pertama kalinya digelar setelah pemeriksaan saksi penggugat sebelumnya. Sidang tersebut langsung dipimpin oleh Hakim Ketua Erlif Erlangga. PT Salim Info Mas Pratama sebagai tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya. Sementara dari pihak penggugat dihadiri 5 orang prinsipal dan didampingi tim kuasa hukumnya. Dalam pemeriksaan saksi tergugat PT Salim Info Mas Pratama menghadirkan 3 orang saksi. Namun pada persidangan tersebut hanya 2 orang saksi yang dapat memberikan kesaksian di persidangan. Dengan keterbatasan waktu sebut Hakim Ketua Erlif Erlangga, sidang akan dilanjutkan pada Senin 4 Desember 2023 mendatang. Dari keterangan pemeriksaan saksi tergugat mengungkapkan bahwa kebun sawit yang mereka miliki merupakan program transmigrasi dan bukan pemberian dari PT Salim Info Mas Pratama. Itu apa yang menjadi kelebihan dari Salim Info Mas kita jual kepada dia? Harganya satuan dengan disebut. Bisa kok sedikit bang? Harganya itu sesuai dengan harga satuan dari yang ditetapkan oleh Disbun. Satuan Disbun ya? Ya. Jadi ini mitra ya? Ya. Jadi lahan abang sendiri bukan dari pemberian Salim Info Mas dari apa? PT Salim. PT Salim mengenai plasma 20% itu bukan? Dari lahan dari mana? Ekstransmigrasi. Ekstransmigrasi yang domisilinya di mana? Kepengeluarannya? Aman, bukan plasma ya? Jadi menurut Bapak ini kerjasama bukan plasma Pak ya? Kemitraan bukan plasma. Kemitraan ya? Di tempat yang sama saksi tergugat yang bernama Arman di dalam sidang sempat mengungkapkan bahwa dirinya pernah diberikan selembaran format calon penerima calon lahan atau disebut CPCL dari pihak PT Salim Info Mas Pratama untuk mengisi data CPCL. Arman menjelaskan yang mengisi data penerima CPCL dilakukan oleh sekretarisnya dan tidak melalui proses identifikasi oleh pihak desa Pelita atau kepenghuluan Pelita. Dua pertanyaan aja mengenai CPCL aja ya. Turun aja bang. Turun. Apa? Satu aja. Oke. Dua pertanyaan aja, sedikit aja. Mengenai CPCL itu aja. Ada. Bang, dengan siapa bang? Siapa namanya bang? Aman ketua dari KUD mana bang? Pelita Jaya bang ya. Tadi mengenai CPCL bang, formatnya tadi siapa yang berikan bang? Format CPCL ya? Ini aja lah pak. Hah? Saya nggak mau komentar. Itu aja. Nggak format CPL tadi? Udah dijawab pak. Hah? Udah dijawab pak. Tadi pengakuannya dari Salim Info Mas Udah dijawab, yang Pak. memberikan. Udah dijawab, Hah? Pak. Izin pak. Udah dijawab pak. Iya. Oke. Bohong ya bang ya? Hal yang krusial ya bang, yang dipandang Kuasa hukum masyarakat Sandi Giardo Purba di dalam sidang tadi. menjelaskan bahwa ada keterangan saksi tergugat bahwa tidak ada keterlibatan kepala desa dalam proses identifikasi CPCL. Menurutnya ada cacat prosedur. Seharusnya kepala desa harus dilibatkan dalam proses tahapan identifikasi penerima CPCL. Sudah menerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Itu yang menjadi catatan kita. Sehingga kita menguji apakah dari keterangan saksi-saksi ini memang telah menggambarkan klaim dari tergugat yang menyatakan telah melakukan fasilitasi. Nah, tentu kita mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian 18/2021 karena itu adalah teknis pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Jadi itu yang jadi acuan kita untuk menguji apakah benar keterangan saksi ini telah menerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Maka pertama yang kita pertanyakan,
saksi mengetahui tidak fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Dari 2 saksi yang dihadirkan tadi, dua-duanya menjawab tidak mengetahui apa itu fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Nah, itu yang menjadi pertanyaan juga bagi kita. Bagaimana mungkin tergugat mengklaim telah melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, orang yang menerima saja tidak tahu itu apa fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Iya. Nah, prosedur-prosedur yang kemudian harus dilalui pun kita pertanyakan. Dalam Peraturan Menteri Pertanian 18/2021 itu ada 2 tahap yang kemudian diatur. Tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Yang krusial itu adalah di tahap persiapan, di mana prosesnya itu dimulai dari identifikasi calon lahan dan calon pekebun. Itu ada dalam lampiran 2 ada 5 format begitu. Nah, inilah yang harus dilewati penerima fasilitasi pembangunan kebun masyarakat untuk kemudian sampai pada tahap pelaksanaan. Jadi bagaimana mungkin tahap pelaksanaan bisa terjadi di tahap persiapan saja ini belum clear. Ya. Karena akhir dari tahap persiapan yang dalam format 1 sampai format 5 tadi adalah SK CPCL yang dikeluarkan Bupati begitu. Sementara keterangan saksi tadi keterlibatan kepala desa dalam melakukan identifikasi lahan itu tidak ada dan calon pekebun begitu. Kepala desa maupun lurah keterlibatannya hanya sebatas mengetahui dan mengizinkan bagaimana kemudian koperasi ini bekerja sama dengan tergugat. Jadi kesimpulan kita dari lampiran 2 format 1 dan sampai dengan format 5 tergugat tidak mengetahui dan sudah pasti belum melaksanakan itu. Ya, mengenai format CPCL, tadi ada calon penerima calon lahan. Itu tadi saksi ada mengungkapkan bahwa format itu berasal dari pihak Infomas yang diberikan oleh Dedi. Itu mekanismenya sudah benar apa tidak itu? Kemudian yang mengisi CPCL itu data formatnya itu adalah sekretaris dari KUD Pelita Jaya. Menurutnya dari pandangan hukum Abang itu mekanismenya benar apa tidak kira-kira itu? Baik, saya ulangi lagi. Maka dari itu saya sampaikan lampiran 2 dalam Permentan 18/2021 itu ada 5 format. Format yang pertama identifikasi calon pekebun. Itu yang pertama dahulu. Siapa yang melakukan? Tentu kepala desa. Ya. Ya kan? Nah, bagaimana mungkin SK CPCL itu keluar atau prosesnya benar tanpa dilakukan identifikasi calon pekebun oleh perangkat desa, kan begitu? Ya. Nah, ketika disampaikan bahwa SK CPCL itu sudah terpenuhi, kemudian masuk ke tahap pelaksanaan, pertanyaannya SK CPCL dari Bupati sudah keluar atau belum? Ya. Nah, itu saja pertanyaan yang paling krusial. Ya.